Pak Chandra, apa yang bisa Anda sampaikan supaya kita semua, terutama pemerintah, itu memastikan kalau nanti terjadi gelombang ketiga COVID-19, layanan kesehatan tidak sampai kolaps? Ya, kesiapan pelayanan kesehatan tidak boleh dilihat hanya dari rumah sakit. Kita mesti lihat dari bawah. Jadi ada 3 yang harus siap. Nomor 1, pelayanan kesehatan primer. Karena itu yang ada di masyarakat, itu yang paling dekat dengan kita warga negara atau warga kota. Jadi kesiapan pelayanan kesehatan primer harus disiapkan sejak awal dari sekarang. Itu nomor 1, bersama masyarakat tentunya. Yang kedua adalah sistem rujukan. Kalau memang kasusnya tidak bisa ditangani di pelayanan kesehatan primer, bagaimana dia merujuk, bagaimana dia nggak bingung puskesmas, rumah sakit mana yang kosong, rumah sakit mana yang penuh, ambulans jangan sampai nggak ada bensin dan sebagainya. Yang ketiga baru rumah sakitnya. Nah, untuk rumah sakit itu menurut saya paling tidak ada 3 hal ya. Dari pengalamannya yang kemarin kan ada 9 atau 10 poin yang kita sudah sampaikan, kita sudah bahas, saya juga sudah tulis di koran. Paling tidak ada 3 lah. Nomor 1 justru kesiapan SDM. Ya, karena mudah menambah bed, mudah menambah alat, tapi kalau SDM-nya nggak ada bagaimana? Dan yang harus ada bukan hanya SDM yang sekarang sudah ada. Kalau WHO itu biasanya punya roster siapa yang siap dipanggil. Jadi kita juga saya kira punya daftar kalau jumlah kasus meningkat, mudah-mudahan tidak, siapa yang dia siap dipanggil. Itu hal yang pertama soal SDM. Hal yang kedua tentu perlindungan pada SDM kita ya, jangan sampai seperti waktu yang lalu ada yang sampai meninggal atau ada yang diusir dari kosnya, hal seperti itu yang mesti dijaga. Itu SDM nomor 1. Nomor 2, alat dan obat. Kita bisa siapkan dari sekarang, Dr. Nadia sudah sampaikan tadi, oksigen konsentrator mungkin sudah disiapkan, obat dan alat. Cuman yang terjadi adalah tengah malam obat habis. Atau tengah malam oksigen habis, dari mana dia harus ambil? Kalau sistem itu yang mesti dijamin sehingga stok itu terjamin, kalau stok putus bisa diadakan pada saat yang diperlukan. Itu yang soal obat dan alat. Yang ketiga memang manajemen ya, manajemen rumah sakit di tingkat masing-masing rumah sakit dan juga di tingkat wilayah. Artinya apakah memang beberapa rumah sakit yang dari sekarang sudah ada daftarnya, mana rumah sakit yang harus ditutup misalnya atau tidak ditutup, gimana kalau toh harus menambah ruangan mana yang akan ditutup, ruangan mana yang akan dikonversi. Waktu yang lalu pernah ada bahkan bukan hanya kekurangan oksigen tapi kekurangan bed, gitu bagaimana sistemnya itu. Jadi semacam contingency plan yang sangat rinci akan baik kalau disiapkan sekarang, tentu akan ada semacam exercise, simulasi, tabletop exercise yang dilakukan dari setiap level, baik level primer, level rujukan maupun juga di level rumah sakit. Oke, Mbak Nadia, tadi ada satu hal yang disampaikan oleh Pak Chandra sebelum kita jeda, ada satu hal yang penting juga yang harus saya tanyakan juga. Ini kan penerbangan dari luar negeri untuk ke Indonesia, terutama yang berkaitan dengan wisata, ini kan sudah mulai dibuka, walaupun memang masih terbatas. Tapi ketika orang berwisata itu kan pasti guard-nya pasti akan lebih rendah dibanding orang-orang yang datang ke Indonesia untuk kepentingan-kepentingan bisnis misalnya. Nah, bagaimana kita bisa memastikan supaya ketika seiring ada penerbangan dari luar negeri masuk ke Indonesia, agar mobilitas pelaku perjalanan ini tidak kemudian menjadi penularan COVID-19? Ya, jadi untuk penerbangan tujuan wisata ini kan memang hanya 2 ya kita buka saat ini, yaitu penerbangan di Kepulauan Riau dan di Bali. Dan ada persyaratan sebelum keberangkatan dan pada saat ketibaan yang sudah ditentukan. Yang pertama misalnya untuk persyarat keberangkatan merupakan dari daerah yang dengan level PPKM-nya 1 dan 2. Artinya positivity rate-nya itu kurang dari 5%. Yang kedua adalah sudah divaksin 2 kali dengan jarak dosis kedua itu minimal 14 hari sebelumnya. Yang ketiga tentunya kita sudah ketahui memiliki hasil pemeriksaan PCR negatif 3 hari sebelum keberangkatan dan nanti setibanya di Indonesia itu harus melakukan karantina selama 5 hari dan 2 kali hasil tes pemeriksaan PCR yang juga negatif. Yang keempat adalah memiliki bukti ya penginapan untuk menjalani karantina selama 5 hari pada saat di sini. Kemudian memiliki asuransi kesehatan kalau saya tidak salah itu sekitar 1M kalau salah ya seperti itu. Jadi syarat-syarat itu dan nanti pada saat ketibaan tentunya adalah menjalani karantina di akomodasi yang memang sudah ditentukan. Kalau di Bali itu ada 35 hotel juga yang menjadi tempat wisata dan juga sudah ditentukan tempat-tempat penginapan untuk menjalani karantina tadi. Dan yang terakhir adalah kita juga bekerja sama ya dengan pemerintah daerah dan juga asosiasi perhotelan bahwa memastikan satgas di perhotelan itu betul-betul menjalankan upaya ini.
Nah, itu dia. Saya sebenarnya agak merasa tidak enak hati ketika tadi bilang bagaimana caranya memastikan warga negara asing yang masuk ke Indonesia itu harus betul-betul taat protokol kesehatan karena toh warga negara kita sendiri kemarin heboh ada selebgram yang kabur ternyata dari karantina begitu kan, dibantu pula oleh petugas. Nah, bagaimana caranya memastikan supaya yang seperti ini tidak terjadi sehingga upaya kita untuk betul-betul menekan angka penularan COVID-19 itu tidak kemudian sia-sia? Ya, tentunya kita berusaha ya secara organisasi ya tentunya dalam pelaksanaan karantina ini betul-betul sesuai dengan aturan. Kalau kita lihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, ini kemarin sudah diambil tindakan yang tegas ya dari Satgas Karantina, terutama dari Komando Gabungan Penugasan Terpadu ya terkait apa yang terjadi di Wisma Pademangan, dan juga sudah ada tindakan-tindakan koreksi untuk hal-hal ini, dan ini tentunya menjadi pembelajaran dan menjadi pengawasan yang ketat bukan hanya untuk karantina di Jakarta tetapi juga termasuk proses karantina di Bali. Saya yakin kemarin juga Pak Gubernur juga sudah meyakinkan bahwa proses-proses ini termasuk kalau nanti WNA wisatawan ini melanggar prokes harus dilaporkan ke Bali, karena memang Bali berkeinginan bahwa ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pariwisata ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama. Oke, terakhir Pak Chandra sedikit saja. Saya hanya punya waktu sangat singkat untuk Anda. Kalau Pak Chandra lihat dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19 belakangan ini, apakah masyarakat kita masih taat prokes atau Anda melihat sudah ada abai begitu? Kalau saya lihat di jalan begitu, kalau saya jalan naik mobil sih saya lihat sekarang sudah mulai agak lebih abai ya. Artinya orang pakai masker tapi maskernya tidak baik begitu, dan jaga jarak ini yang jadi masalah. Apalagi saya hanya ingin angkat isu yang agak sedikit beda, Mbak Sofi. Mulai hari ini Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah sudah tidak jaga jarak lagi gitu ya. Tapi kita mesti tahu bahwa kalau kita bicara indeks Nikkei misalnya, Indonesia nomor 54, dia nomor 4. Jadi memang kesiapan negaranya sudah jauh lebih siap. Jadi kita tidak bisa pakai itu sebagai acuan untuk melakukan hal yang sama. Kita mesti tingkatkan kita punya kesiapan sehingga kita punya performance lebih bagus, baru kemudian ada kelonggaran-kelonggaran yang mungkin bisa lebih baik lebih longgar dari sekarang. Sekarang sih kita masih tetap jaga prokes secara maksimal. Baik, kita harapkan semua pihak tetap disiplin, tetap menjalankan tanggung jawabnya sehingga apa yang kita sudah capai saat ini, kasus penularan COVID-19 yang relatif terkendali, tidak kemudian jadi sia-sia ketika nanti musim libur tiba. Mbak Nadia, terima kasih. Pak Chandra, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita coba lagi lain waktu. Sehat terus. Saudara, itu